Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai, pada video kali ini kita akan membagikan video ulasan tentang berbagai macam media tanam yang kita gunakan dalam memprogram bahan bonsai anting putri. Nah Sobat Bonsai, di sini ada 4 jenis media tanam yang kita gunakan. Nanti akan kita ulas 4 jenis media tanam ini apa saja, kemudian apa saja efeknya bagi perkembangan dan pertumbuhan bahan bonsai anting putri itu sendiri. Dan media tanam yang mana yang terbaik juga yang kita gunakan untuk memprogram bahan bonsai anting putri. Oke, Sobat Bonsai, untuk itu ikuti dan simak terus videonya. Nah, oke, Sobat Bonsai, semoga video yang kita bagikan kali ini dapat menjawab pertanyaan Sobat Bonsai di rumah ya, yang bertanya media tanam apa sih yang sebaiknya kita gunakan untuk menanam bahan bonsai anting putri. Nah, Sobat Bonsai, sebelum kita ulas 4 macam media tanam yang saya gunakan ini untuk memprogram bahan bonsai anting putri, saya ingin sedikit berbagi terkait tips dalam melakukan proses penanaman bahan bonsai setelah habis dongkel ataupun setelah habis proses pengiriman ya. Nah, untuk bahan bonsai yang setelah kita dongkel, Sobat Bonsai, atau setelah dalam proses pengiriman, akan lebih baik dan akan lebih aman jika kita tanam itu dengan menggunakan full pasir malang ataupun full pasir kali murni ya. Jadi tanpa campuran apapun. Karena yang kita khawatirkan jika kita campur mungkin itu dengan menggunakan pupuk kandang, kemudian dengan menggunakan kompos atau yang lainnya, nanti akan ada pembusukan akar, Sobat Bonsai. Jadi untuk amannya, pertama kali kita tanam itu dengan menggunakan full pasir malang atau full pasir kali saja. Karena memang untuk bahan di sini semua juga untuk pertama kalinya kita tanam dengan menggunakan full pasir malang ya. Full pasir malang itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan pohon itu tumbuh subur, untuk akar serabutnya dia mulai jalan, baru kita ganti lagi medianya. Kita tambahkan campuran baik itu sekam bakar ataupun kompos dan juga pupuk kandang ya, pupuk kandang sapi yang sudah jadi. Nah, oke Sobat Bonsai, untuk media tanam yang pertama ini saya menggunakan media tanam pasir kali ya. Pasir kali saya campur dengan pupuk kandang, pupuk sapi yang sudah jadi. Untuk pertumbuhannya alhamdulillah dia bagus ya. Untuk pertumbuhannya dia bagus. Untuk trubusnya dia nggak pernah putus ya. Trubusnya dia jalan terus. Dan untuk bahan ini sendiri sudah beberapa kali kita lakukan proses pengatingan ya, karena memang tumbuh subur dan untuk percabangannya dia sudah mulai seimbang. Nah Sobat Bonsai, untuk melihat media tanam itu cocok atau tidak pada bahan bonsai kita bisa lihat pertumbuhannya itu di trubusnya ya, di trubus ujung daun seperti ini ya, ujung tunas seperti ini. Jika media itu cocok, untuk bahan anting putri ini dia mungkin stuck itu kurang lebih hanya sekitar 2 minggu saja ya. 2 minggu saja dia ujungnya ini menua dan kemudian dia akan tumbuh trubus baru. Jika dia lebih dari 2 minggu bahkan sampai 3 bulan dia tidak tumbuh trubusnya, berarti patut dipertanyakan ya, media tanamnya itu tidak cocok bagi pohon itu sendiri, Sobat Bonsai. Nah, dari 4 macam media tanam ini, kalau Sobat Bonsai mau bertanya, mana sih yang paling bagus, mana sih yang paling cocok yang kita gunakan untuk memprogram anting putri? Kalau saya harus menjawab, keempat-empatnya itu bagus, Sobat Bonsai. Jadi, ternyata dalam memprogram anting putri ini sendiri, Sobat Bonsai, ya, kita tidak bisa menyamaratakan ya media tanamnya itu ke semua pohon. Kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata dari kurang lebih sekitar 50 pohon yang ada di sini yang kita tanam di atas pot, untuk media tanamnya ternyata dia berbeda-beda ya. Kecocokannya dia berbeda-beda. Jadi tidak
ya tidak semua sama media tanamnya. Untuk contohnya sobat bonsai, untuk setelah tiga bulan penanaman dengan menggunakan pasir malang, untuk yang pertama dulu saya ganti dengan pasir malang yang saya campur dengan kompos dan kokopit, sobat bonsai. Dengan kompos dan kokopit, ternyata memang subur ya, seperti pohon ini. Pohon ini ternyata cocok. Dia menggunakan campuran pasir malang, kemudian kompos dan kokopit. Nah, jadi selama untuk pohon ini dia masih tumbuh subur dengan media tersebut, kita tidak perlu ganti ya sobat bonsai. Kita diamkan saja. Nah, ada beberapa bahan yang ternyata setelah kita ganti juga, setelah 3 bulan penanaman itu kita ganti dengan menggunakan pasir malang, kompos, dan juga kokopit, ternyata dia ada juga yang tidak cocok sobat bonsai. Untuk tiga bahan ini ternyata dia juga tidak cocok. Nah, jadi untuk bahan yang ini tadi ya sobat bonsai ya, bahan yang ini tadi, ini kita ganti ya, kita ganti lagi. Jadi 2 kali penggantian ya. Setelah 3 bulan pertama kita ganti dengan menggunakan pasir malang, kokopit dan juga kompos, ternyata untuk pertumbuhannya dia agak kurang maksimal. Untuk terubusnya dia terlalu lama stuck. Nah, untuk itu kemarin kita coba eksperimen lagi ya dengan menggunakan pasir saja, pasir murni, pasir kali kita campur dengan pupuk kandang, dan ternyata hasilnya dia sangat maksimal. Kenapa mungkin dia tidak cocok dengan campuran media tanam yang tadi? Karena saya bilang di awal tadi, untuk pasir malang sendiri ya sobat bonsai ya, di sini untuk yang halus itu sangat sulit didapat ya, yang benar-benar halus. Jadi jika kita beli pasir malang halus di sini, untuk pasir malang yang halusnya itu sangat sedikit sekali. Masih kebanyakan dia adalah pasir yang kasar. Jadi untuk pertumbuhan akar serabutnya dia agak kurang maksimal ya. Nah, kemudian lanjut untuk bahan yang ini sobat bonsai. Untuk bahan yang ini sama ya dulu ya, kita ganti setelah 3 bulan kita ganti semua dengan menggunakan pasir malang, kemudian kompos dan kokopit. Nah, untuk beberapa bahan ini ternyata dia tidak cocok sobat bonsai. Untuk bahan satu ini saja yang memang cocok dan terubusnya dia terus jalan sampai sekarang ya. Nah, untuk bahan yang ini sendiri sobat bonsai, untuk bahan ini sendiri ternyata kemarin juga sama. Untuk terubusnya dia terlalu lama stuck ya, dia hampir kurang lebih sekitar 3 bulan dia stuck ya pertumbuhannya ya, berarti dia tidak cocok dengan media tanam itu. Nah, kemarin kita ganti jadi ya sobat bonsai ya, kita ganti untuk media tanamnya ini menggunakan pasir malang halus, kita campur dengan kompos ya. Kompos itu campurannya ada tanah subur, kemudian pupuk kandang dan sekam bakar sobat bonsai ya. Nah, selain itu kita tambahkan juga sekam bakar ya, arang sekam. Jadi untuk bahan ini sendiri kita tanam dengan menggunakan yang pertama tadi pasir malang halus, kemudian kompos dan juga arang sekam. Nah, ternyata setelah kita ganti dengan media tanam yang ini, untuk pohon ini dia sangat cocok ya sobat bonsai ya. Dia sangat cocok untuk pertumbuhan terubusnya, dia terus jalan ya. Dia terus jalan sampai sekarang ya sobat bonsai. Nah, dan satu lagi untuk bahan yang ini sobat bonsai. Nah, untuk bahan yang ini juga menjalani program treatment dan eksperimen yang panjang ya untuk menentukan media tanam yang pas untuk pohon ini. Ternyata
setelah 2 kali penggantian media tanam pun untuk bahan ini dia tidak maksimal, sobat bonsai. Dia tidak maksimal. Untuk bahan ini sendiri dari awal di lahan groundnya dia adalah lahan yang basah, lahan yang lembab ya, dia dari lahan persawahan. Jadi ketika kita tanam di atas pot, kita berusaha menyesuaikan ya dengan kondisi di mana dia ditanam, diprogram di lahan. Jadi untuk media tanam dulu kita awali dengan menggunakan pasir malang, kemudian kompos dan kokopit. Jadi itu kan untuk media tanamnya dia lembab, tapi ternyata dia kurang maksimal untuk pertumbuhannya, dia kurang cocok. Kemudian kita ganti lagi untuk media tanam ini, kita ganti lagi pasir malang, kita campur dengan kompos dan juga sekam bakar. Dan ternyata untuk pertumbuhannya dia juga masih lambat ya, dia juga masih lambat. Dan untuk tunasnya dia kurang lebih kemarin sekitar 4 bulanan ya, dia stuck dan tidak mau tumbuh trubus baru. Nah ternyata setelah kita amati, untuk pohon ini sepertinya dia tidak bisa mentoleransi media tanam yang lembab, sobat bonsai, walaupun di awal dia memang ditanam di tempat yang lembab. Nah untuk media tanam ini ternyata setelah kita lakukan proses eksperimen ya, kemarin kita coba campuran full pasir malang halus, kita campur dengan arang sekam. Arang sekamnya arang sekam yang kita hancurkan ya, kita remas, kita hancurkan. Nah dan ternyata setelah kita tanam kurang lebih sekitar 2-3 minggu ini dari proses awal penggantian media tanam kemarin, alhamdulillah untuk trubusnya sobat bonsai ternyata dia tumbuh ya, dari semua cabang dia tumbuh. Bahkan untuk anting putri sendiri, sebagaimana kita tahu kalau kita pelintir pasti untuk pertumbuhannya dia akan stuck dan terhambat. Dan ternyata untuk stang yang memang kita pelintir dan kemarin terhambat stuck lama, ternyata dia juga tumbuh subur hanya dengan pasir malang dan arang sekam. Nah sobat bonsai, jadi kesimpulannya, media tanam mana yang terbaik untuk memprogram sebuah bahan bonsai anting putri? Media tanam yang terbaik adalah media tanam yang memang dibutuhkan, yang memang cocok untuk pohon itu sendiri. Jadi tidak bisa kita samaratakan semua bahan bonsai anting putri itu harus menggunakan satu media tanam. Nah jadi kita harus jeli, kita harus rajin melakukan eksperimen, kita harus bisa melihat kondisi pohon kita apakah cocok atau tidak. Nah oke, jadi itu ya sobat bonsai ya. Nah untuk media tanam ini ya sobat bonsai ya, untuk pupuk tambahannya dari awal memang saya menggunakan pupuk slow release juga ya. Jadi walaupun kita full kemarin menggunakan ini pasir, kemudian pupuk kandang, kemudian ini pasir arang sekam, ini pasir ada kompos, kemudian ada arang sekam, yang ini ada pasir malang, kemudian kompos dan juga kokopit. Semuanya ini kita campur juga dengan pupuk slow release. Nah untuk yang terakhir sobat bonsai yang akan saya bagikan juga buat sobat bonsai di rumah, dan ternyata untuk pohon anting putri ya, untuk pohon anting putri ini dia memang sangat senang sekali dengan arang sekam ya, dengan arang sekam. Jadi semua media tanam yang ada di sini ya, ini saya uji coba kemarin, saya tambahkan ya, karena memang dia untuk kategori suburnya dia memang sudah subur semua, cuman untuk memaksimalkan kemarin saya juga sempat melakukan eksperimen lagi. Jadi arang sekam itu saya hancurkan, kemudian saya tabur di atasnya ya, saya tabur di atasnya untuk semua media tanam ini, untuk keempat media tanam ini. Dan ternyata dia juga sangat bagus sekali ya, ternyata anting putri dia sangat suka dan mentoleransi untuk arang sekam ya. Jadi banyak sekali ya akar-akar serabut baru putih yang tumbuh, yang naik ke atas setelah kita
taburkan arang sekam ini untuk media yang pertama ya, yang menggunakan pasir, kita campur dengan pupuk kandang, pasir kali dengan pupuk kandang. Oke, kemudian ini untuk bahan yang kedua, ini untuk media tanam pasir malang full sekam bakar ya. Ya, bisa dilihat ya untuk pertumbuhan akar-akar serabut yang naik ke atas ya. Nah, kemudian untuk bahan yang ketiga, ini media tanam pasir malang, kompos, dan sekam bakar. Ya, di atasnya kita siramkan dengan menggunakan sekam bakar ya, hancur. Nah, ini banyak sekali akar-akar putih, akar-akar baru ya, akar serabut yang bermunculan. Oke, selanjutnya, nah begitu juga dengan media tanam yang pasir pasir malang, kemudian kompos dan kokopit ya. Nah, dia dari pangkal batangnya saja dia keluar semua setelah kita lakukan penyebaran arang sekam. Nah, ternyata memang untuk arang sekam ini sangat baik sekali ya sobat bonsai ya, jika kita gunakan sebagai campuran daripada media tanam untuk memprogram bahan bonsai anting putri. Nah, oke sobat bonsai, jadi itu tadi ya ulasan singkat dari saya terkait 4 media tanam yang kita gunakan untuk memprogram bahan bonsai anting putri. Nah, untuk sobat bonsai di rumah yang masih mempunyai pertanyaan atau masih belum jelas terkait ulasan yang kita sampaikan tadi, bisa sampaikan saja ya di kolom komentar. Oke sobat bonsai, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk sobat bonsai di rumah. Salam hormat dari saya dan salam satu hobi.